Tur kendaraan ini berangkat dari Tel Aviv, ibu kota negara Israel, menuju kota Tiberias modern yang dibangun setelah negara Israel memperoleh kemerdekaannya pada 14 Mei 1948. Perjalanan ini melalui nama jalan yang disebut Highway 77 sampai di ujung kota Tiberias dengan waktu tempuh 35 menit lebih. Kata Tiberias dapat kita dapati setelah membaca Perjanjian Baru karena ditulis atau disebutkan dalam Yohanes pasal 21. Yang dalam judulnya tertulis Yesus menampakkan diri ketiga kali kepada sebagian murid-muridnya yang disebut dalam teks Alkitab Perjanjian Baru. Namun lokasi pasti di mana pertemuan itu berlangsung tidak diketahui secara pasti sampai dengan hari ini, karena bangsa Israel harus diserahkan atau dibuang ke segala bangsa di dunia ini pada tahun 70 Masehi. Namun yang dapat mengingatkan kita adalah Yesus dalam tubuh kebangkitannya duduk sarapan pagi bersama sebagian muridnya dan berdialog panjang dengan Petrus dalam satu pertanyaan yang Yesus ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian tugas utama Petrus ialah gembalakanlah domba-domba Tuhan, yaitu kita sebagai pengikut Yesus. Dan Yesus langsung memberitahukan Petrus tentang caranya Petrus harus mengakhiri hidupnya di bumi ini. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, "Ikutlah aku," untuk mengakhiri dialognya dengan sang rasul utama, yaitu Petrus. Yesus saat itu telah mengenakan tubuh roh kemuliaannya, berkomunikasi dengan sebagian muridnya, dan Petrus menerima tugas kerasulan setelah melalui jawab 3 kali atas satu pertanyaan diulang oleh Yesus sebanyak 3 kali juga. Ada satu kalimat yang sangat penting dari Petrus untuk kita renungkan, untuk kita kaji, untuk kita teliti, untuk kita ingat adalah, "Lord, you know all things, you know that I love you." Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Dan satu kalimat Yesus yang sangat menusuk hati Petrus adalah, "Feed my sheep." Gembalakanlah domba-dombaku. Tertulis di Yohanes 21 ayat 17. Yang menarik bagi saya adalah Yesus telah mengenakan tubuh roh kemuliaannya dalam dialog di pagi hari itu. Maka dengan rendah hati dan penuh rasa hormat yang sangat tinggi, saya mengetuk hati para penonton dan pendengar channel ini dalam satu eksposisi tema, yaitu mengenal alam roh, understanding the nature of spirit. Mengenal alam roh kurang disajikan oleh pembicara-pembicara agama. Agama apa saja. Mungkin ini merupakan tema yang sulit atau tidak penting, saya tidak tahu. Karena kita masing-masing punya outcome yang berbeda. Banyak peneliti katakan kurang referensi, tapi melalui penelitian pustaka yang cukup lama, maka saya expose untuk kita. Sebab jika kita tidak mengenal alam roh juga, berarti tidak akan all out dalam menyembah Tuhan. Yohanes 4 ayat 24. Alam roh ada 3 jenis besar, yaitu 1. Alam fana, 2. Alam maut, dan 3. Alam angkasa. Alam fana mempunyai 2 bagian atau 2 kompartemen, yaitu 1 atau A, alam bawah air atau bawah laut,
Dan B atau yang kedua, alam di atas bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Alam maut memiliki 3 kompartemen atau 3 tingkatan yang disebut dengan neraka. Yaitu tingkat atasnya disebut Hades atau kuburan atau barsak. Dan yang di bawahnya atau B-nya adalah Gehenna atau Gehinom. Dan bagian paling bawahnya disebut jurang tak berdasar. Saya sudah mengulas ini seminggu yang lalu. Sedangkan alam angkasa juga ada 3 tingkatan. Tingkat yang ketiga atau tingkat paling atas sudah ditulis oleh Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 12 ayat 4. Sedangkan tingkat kedua atau tingkat tengah belum terekspos, tapi ada satu pendapat dari Profesor Dr. Teolog Derek Prince. Dan tingkat paling bawah disebut dengan Firdaus atau pangkuan Abraham atau intermediate state. Ulasan saya minggu lalu yaitu tentang alam maut atau alam neraka. Itu berada di rahim bumi atau di bawah bumi, di dalam perut bumi. Matius 12 ayat 40. Saya tidak mengulangi lagi karena penjelasan saya lengkap dengan teks-teks pendukung. Yang saya perlu tambahkan adalah, saudara, kisah kematian suatu makhluk terutama manusia sebenar-benarnya adalah proses transfigurasi yang mutlak atau dengan kata lain, perpindahan penduduk yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditunda-tunda. Syukur saudara melewati umur 70 tahun. Nah, proses transfigurasi itu adalah dari alam dunia atau ke alam roh, yang selanjutnya menuju alam kekal angkasa. Jadi alam roh adalah alam di mana tempat berkumpulnya berbagai roh makhluk hidup yang pernah ada di dunia ini, yaitu seperti jin, iblis, dan bahkan malaikat pun sering juga hadir dalam alam ini atau alam di atas dunia ini atau alam di atas bumi ini. Alam roh ini adalah alam yang sangat menakutkan bagi siapa saja yang belum pernah melihatnya. Sebab banyak roh-roh yang mempunyai bentuk dari yang tampan dan cantik sampai yang menakutkan. Dari yang ukurannya seperti tuyul sampai ukuran raksasa. Sumber pengalaman pribadi. Sulit saya lukiskan dengan kata-kata kepada saudara. Sekarang bayangkan jika saudara yang tidak berpengalaman di alam ini terpaksa harus masuk dan melewati alam ini suatu saat kelak. Apakah saudara sudah siap? Seandainya saudara yang tidak mempunyai apa-apa ini harus melewati alam yang menakutkan ini, apakah saudara tidak akan ketakutan? Saudara perhatikan 1 John 4 ayat 4, roh yang ada di dalam kamu atau di dalam saudara lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Apakah saudara sudah dapat roh ini? Untuk itu, alam roh harus sudah kita siapkan atau kita kenali pada waktu kita masih hidup, bukan sudah mati di dunia ini. Dan ini adalah syarat mutlak, syarat pasti untuk mencapai keberhasilan akhirat kita. Tetapi ada pengecualian. Apakah ada cara yang jitu atau paling bagus supaya kita langsung menuju alam akhirat atau alam angkasa? Tentu saja yang biasa disebut sorga, tanpa melewati terlebih dahulu alam roh. Apakah ada metode yang spesifik dan tepat yang bisa mengantarkan kita langsung lurus dari alam dunia ke alam angkasa, tingkat teratas, yaitu ke tingkat ketiga? Ya bisa, puji Tuhan kalau saudara bisa. Ketika saudara urai dari kisah di Alkitab atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terjadi pada, yaitu Henokh, cicit yang kesekian dari Adam. Ia bersama tubuh dan raganya langsung masuk surga atau alam angkasa. Orang Jawa bilang moksa.
Sebab selama hidupnya Henokh bergaul dengan Tuhan. Itu ada di Kejadian pasal 5 ayat 24, baca sendiri. Yang kedua, Nabi Elia atau Elia, ia bersama tubuh dan raganya langsung masuk surga, sebab selama hidupnya Elia melayani Tuhan dan tentu saja bergaul dengan Tuhan. Itu ada di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 dan ayat-ayat pendamping lainnya. Dan yang ketiga adalah Musa, pada waktu masih hidup telah bermesraan dengan Tuhan di Gunung Sinai dan kemudian melayani Tuhan. Hal inilah yang membuatnya mengalami transfigurasi dari alam fana langsung lurus ke tingkat ketiga yang pernah Paulus ke situ. Mengenai Musa ditulis secara lengkap di Ulangan pasal 34 tentang kematian Musa. Dan sekarang kita beralih kepada nabi-nabi yang lain atau penulis-penulis kitab Perjanjian Lama seperti Yesaya, Yesaya, Yunus, Hagai, Zakaria, Sefanya, Esra, Nehemia, Ester, Rut, Yosua, Wajah, Amos, Maliaki, dan lain-lain langsung ditunjukkan Tuhan sorga ketika mereka masih hidup di dunia ini. Jadi roh mereka ketika maut datang langsung masuk ke alam angkasa atau surga, sebab dalam hidupnya telah melayani Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Dan itu ketika terjadi pada saat Yesus mati disalib dan pergi ke alam maut, mereka langsung dijemput masuk ke langit atau surga tingkat yang ketiga yang pernah Paulus ke situ di 2 Korintus pasal 12 ayat 4. Stefanus murid Yesus sewaktu ia dihakimi dengan dilempari batu. Maka ketika saat ia masih hidup, Stefanus melihat Allah Bapa dan Yesus di sorga. Setelah itu, rohnya langsung lurus masuk ke tempat itu, sebab selama hidupnya, Stefanus telah bergaul dengan Yesus Kristus dan melayaninya, yang mana Yesus adalah sosok yang berpengalaman keluar masuk surga selama hidupnya di dunia, sebab roh Allah besertanya. Nah, kisah mengenai Stefanus ini ada di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56. Yang terakhir adalah Paulus, sang pengikut Yesus sewaktu masih hidup di dunia ini. Beliau telah dan sangat berpengalaman bergaul dengan para malaikat. Bahkan ketika ia di penjara tentara Roma atau tentara Romawi, malaikat datang menghiburnya. Konon kematian Paulus sampai detik ini masih misteri yang dikemukakan oleh sejarawan Eropa. Ada yang bilang begini, ia mengungsi ke Yunani. Ada yang bilang ia pergi ke Siprus, tetapi sebenar-benarnya tubuhnya masuk surga, sebab pada masa hidupnya telah bertemu dengan Roh Kudus dan bergaul dengan para malaikat Tuhan. Begitu pula terjadi pada 12 rasul itu. Kita tidak tahu setelah mereka salibkan, dibunuh dan lain sebagainya. Sebentar itu tidak ada tulisan tentang mereka. Dan ini masih kabur, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, saudara adalah orang yang mampu masuk ke alam angkasa atau ke surga ketika saatnya tiba adalah satu, saudara yang bergaul dengan Tuhan semasa hidupmu secara nyata. Dan yang berikut adalah saudara bergaul dengan Roh Kudus selama hidupmu. Dan yang berikut adalah saudara telah mampu masuk ke alam surga selama hidupmu. Dan yang berikut adalah saudara telah mampu bercengkrama dengan malaikat selama hidupmu. Dan yang berikut adalah saudara yang telah bergaul dengan orang yang telah bergaul dengan Roh Kudus sehingga terpengaruh. Dan yang terakhir adalah saudara, saya mengatakan bahwa Tuhan itu suci, maka orang yang telah bergaul dengannya akan terikut suci pula. Seperti halnya jika kita bergaul dengan nelayan, maka kita juga akan terikut rasa amis walaupun kita bukan nelayan. Saudara-saudaraku, pertanyaan saya adalah, apakah saudaraku sudah mengikuti sistem-sistem di atas yang saya sebutkan tadi? Saudara, waktu semakin mendekat demi detik, menit demi menit, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan bergulir secepat-cepatnya. Tidak ada kata besok,
Tetapi hari ini, jam ini, menit ini, Anda harus bergaul dengan Tuhan dengan cara atau petunjuk yang seperti tadi saya sebutkan. Ingat, pada saat transfigurasi roh kita datang, tidak ada pertanyaan. Apakah warna politik saudara? Apakah status sosial saudara kaya, miskin, dan lain-lain sebagainya? Apakah saudara berdarah biru? Apakah agama saudara tepat? Apakah kekayaan saudara? Apakah sanak keluarga saudara terhormat atau tidak terhormat? Itu tidak menjadi persoalan penting. Yang penting adalah saudara mengalami transfigurasi roh yang pasti dan saudara tidak gelisah saat mau mati. Saya mengajak saudara memperhatikan beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada saudara. Apakah saudara sudah melihat sorga di masa hidupmu atau di jenjang waktu hidupmu? Apakah saudara sudah bergaul dengan Tuhan di masa hidupmu? Apakah saudara sudah berkomunikasi dua arah selama hidup? Dan apakah saudara sudah bergaul dengan Roh Kudus selama saudara masih hidup di dunia ini? Dan apakah saudara sudah dekat dan belajar pada orang yang telah dekat pula dengan Roh Kudus? Ada satu penggalan cerita nyata atau kisah nyata dari seorang warga negara Meksiko yang ditulis dalam bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Saudara pribadi ini adalah seorang anak muda yang kehilangan kedua orang tuanya terkasih dalam suatu kecelakaan transportasi darat, dan dia adalah bayi 2 tahun yang masih hidup setelah dirawat. Dia diasuh oleh neneknya yang sudah termakan usia, dan sang nenek berpulang pada saat dia atau pemuda ini baru menyelesaikan pendidikan dasar saja. Karena tidak ada sandaran hidup bagi dia atau pemuda ini, dan dia harus mencari sesuap nasi setiap hari dengan cara bergabung dengan para geng jalanan, dan konyolnya diajarkan untuk merampok toko-toko dan atau sumber apa saja yang berpeluang untuk dapat melaksanakan aksinya. Saudara peribahasa mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat sekali kelak akan gagal juga. Dia tertangkap dalam satu aksi perampokan dan setelah itu dia dipenjarakan. Dalam penjara menjalani hukuman, ia dibebani tugas dan tanggung jawab berat, yaitu area cleaning atau cleaning service di lokasi penjara. Seperti biasa, para napi mendapat pembinaan rohani tiap hari Minggu, dan seorang pastor datang memberikan pembinaan rohani kepada mereka 2 kali mengutip teks tentang kisah Yusuf di Mesir. Dia menyimak dengan secara seksama. Setelah pembinaan rohani usai atau selesai, dia perlahan-lahan mendekati sang pastor dan menceritakan kisah hidupnya kepada sang pastor. Pastor ini memberi pemuda ini bekal rohani dengan satu kalimat doa singkat saja, yaitu, ketika kamu hendak melakukan tugas dan tanggung jawabmu setiap hari, maka sebutkan doa ini sebelum kerja ya, yaitu, Tuhan, pekerjaan yang saya lakukan ini adalah bagimu Tuhan. Amin. Saudara, hari demi hari, bulan demi bulan berganti, pemuda ini merasakan ada kekuatan supranatural memasuki tubuhnya. Dia bingung juga, ada apa ini? Singkat cerita, ketika dilihat dan diperhatikan oleh kepala sipir penjara bahwa pemuda ini tanggung jawab, disiplin, dan sangat rendah hati, serta jujur dan teliti dalam segala hal kerja. Ketika habis masa hukumannya, maka dia ditawari pekerjaan sebagai cleaning service di tempat hukumannya itu. Karena pemuda ini sangat rajin dan disiplin, serta jujur dan suka menolong, maka ia dipercayakan untuk menjadi kepala pengawas sipir di penjara dan menerima upah layaknya pegawai pemerintahan. Dan pada akhirnya ia diangkat jadi pegawai pemerintah juga. Dia inginkan pendidikan yang lebih baik, maka pemuda ini mengikuti pendidikan non-formal dan mendapat ijazah yang layak semasa masih bekerja. Ia ingin menjadi pendeta.
Dan di suatu waktu ia menamatkan pendidikan teolog selagi ia pun masih bekerja atau menjadi pegawai pemerintahan. Dan singkat cerita, dia menjadi pembicara yang sangat berwibawa dan dia sangat disegani karena dia memiliki roh Tuhan dalam dirinya. Dan buku-bukunya saya senang baca dan beli. Dia tokoh teolog yang cukup terkenal di zamannya. Dokter teolog yang memiliki roh Tuhan dalam dirinya, saudara. Saya kutip salah satu pendapat beliau dalam bukunya yang berjudul The Gate to Enter the Spirit Nature atau Gerbang Memasuki Alam Roh. Kata beliau, ingat seorang muslim ada yang masuk neraka. Seorang Katolik pun ada yang masuk neraka. Seorang Buddha juga ada yang masuk neraka. Seorang Hindu pun ada yang masuk neraka. Seorang Kristen pun ada yang masuk neraka. Tetapi seorang yang telah bergaul dengan Tuhan selama masih hidup pasti masuk surga, kata beliau. Bahkan seorang pendosa telah bergaul dengan Roh Kudus seperti Paulus atau dirinya pun langsung masuk surga. Kata kuncinya adalah bergaul dengan Tuhan. Jika tidak bisa dan mampu bergaul dengan Tuhan, maka bergaullah kepada seorang yang telah bergaul dengan Tuhan secara nyata. Beliau menulis dalam satu tulisannya yang berkata, hati-hati jika ada sekelompok penyesat yang mengajari ini atau mengajari itu tetapi tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Ia hanya mengarang cerita dengan otaknya sendiri yang hanya sebesar kepalan tangan. Dan inilah gembala yang buta yang akan menyesatkan umat manusia seperti yang dinubuatkan Yesus 2000 tahun yang lalu lewat wahyu Yohanes. Akan datang nabi-nabi palsu, waspadalah. Sekarang saat ini, detik ini agama diaduk-aduk, kata beliau. Kepercayaan diputar-balikan sampai kita bingung mana yang masih murni dari Tuhan. Di Katolik pecah menjadi Katolik Anglikan, Katolik Ortodok, Katolik Roma, dan lain-lain. Di Protestan pecah menjadi Bethel, Pentakosta, GSCA, Kemah Daud, Metodis, Saksi Yehova, dan lain. Di Islam pun pecah menjadi Muhammadiyah, NU, Darul Arkam, Tabligh Akbar, Salafiyah, dan lain-lain. Di Buddha pecah menjadi Buddha Tibet dan Buddha Cina Kanton, dan lain-lain. Mana yang benar, kata beliau? Yang benar hanya satu, yaitu yang bergaul dengan Roh Kudus secara nyata dengan secara fakta, layaknya Nabi zaman dahulu. Carilah dia, di sanalah letak kebenaran yang nyata. Ingat, waktu tidak bisa mundur, walaupun hanya 1 detik saja tidak bisa mundur. Malah dia maju terus menerus. Mengenai tulisan terkait atau yang judulnya Gerbang Memasuki Alam Roh, saya tertarik dengan satu penelitian antar kehidupan yang ditulis oleh Michael Newton PhD dalam bukunya Journey of Soul, satu perjalanan jiwa. Beliau berkata, sudah ribuan tahun lamanya orang Mesopotamia percaya bahwa gerbang keluar masuk surga terletak di ujung lain dari kurva besar galaksi Bima Sakti yang dinamakan Sungai Roh. Setelah kematian, roh harus menanti munculnya gelombang Sagittarius dan Equinox, musim gugur. Ketika siang dan malam sama panjangnya, maka reinkarnasi di bumi hanya dapat terjadi selama Equinox, musim semi, melalui gambar keluar Gemini di langit malam. Saya masih buntut di kalimat ini karena kalimat ini dia belum tiba pada satu kesimpulan. Karena ini saya hanya dapati dari laporan penelitiannya di Google Science Report. Tapi menarik tulisan ini. Dan ketika dia mencapai pada kesimpulan
saya akan membuat satu ulasan mengenai itu, karena itu saya masih menunggu dia punya hasil kesimpulannya. Di situ dia mengatakan terdapat roh yang sudah matang. Sudah matang berarti bergaul dengan roh Tuhan yang keluar dari tubuh fisik dengan sedemikian cepatnya sehingga hanya dapat saya jelaskan secara samar-samar ketika mereka bergerak menuju tempat tujuan spiritual mereka. Mereka ini sudah ahli dan menurut saya jumlah mereka sangat sedikit di bumi. Rata-rata roh tidak bergerak dengan secepat itu, sedangkan beberapa di antaranya bahkan sangat peragu. Jika kita mengabaikan kasus langka roh yang sangat gelisah, yang berusaha mati-matian untuk tetap terhubung dengan jenazah mereka, saya mendapati bahwa roh yang belum matang dengan pengalaman kehidupan lampau yang masih sedikitlah yang tetap terikat dengan lingkungan bumi setelah kematian. Pembuktian tulisan ini saya juga sementara masih meneliti di kitab Tawarik atau kitab-kitab Daniel tentang hal ini, dan kitab-kitab Yeremia dan Yeskiel untuk membuktikan tulisannya ini. Ketika sudah selesai, saya akan memberikan satu kajian atau satu ulasan setelah saya tiba pada kesimpulan yang pas. Yang saya baru dapati dalam Alkitab adalah Alkitab ini beberapa kali memberikan petunjuk bahwa orang percaya meninggal dunia langsung berada di sorga. Yang paling jelas adalah perkataan Yesus Kristus di kayu salib kepada salah satu penyamun. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Istilah Firdaus merupakan ungkapan figuratif untuk surga. Kata ini merujuk pada sebuah taman yang begitu indah sehingga layak digunakan sebagai gambaran bagi surga. Pemunculan di tempat lain mengarahkan kita untuk menafsirkan bahwa arti Firdaus sinonim dengan surga. Paulus pernah dibawa ke surga tingkat ketiga, 2 Korintus 12 ayat 2-4. Ia lalu menyamakan hal ini dengan diangkat ke Firdaus, 2 Korintus 12 ayat 4, dalam penglihatan yang ia terima di Pulau Patmos, di penjara. Yohanes juga melihat hal yang sama di Pulau Patmos, yaitu melihat pohon kehidupan di Firdaus Allah, yaitu Wahyu 2 ayat 7, dan sulit dibayangkan seandainya taman ini tidak berada di surga. Penambahan kata hari ini dalam ucapan Yesus Kristus kepada penyamun tersebut mengindikasikan bahwa sang penyamun tidak perlu menunggu sampai akhir zaman untuk berada di Firdaus atau sorga. Dia langsung berada dengan Yesus Kristus di Firdaus pada hari itu juga, yaitu pada saat kematiannya. Karena pada saat mati, roh atau jiwa Yesus Kristus berada dalam tangan Bapanya di sorga. Lukas 23 ayat 46. Kita dapat menyimpulkan bahwa roh atau jiwa penyamun itu pun berada di tempat yang sama. Petunjuk lain dari Alkitab tentang roh orang Kristen di surga ada di Filipi 1 ayat 21-24. Pada saat menuliskan bagian ini, Paulus sedang berada di dalam penjara. Filipi pasal 1 ayat 12-17, ia menunggu keputusan kaisar apakah ia akan dibebaskan atau dihukum mati. Dalam masa-masa seperti inilah ia memberikan perenungan yang mendalam tentang kehidupan dan kematian. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, kata Paulus. Lalu ia menyamakan kematian dengan pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Filipi pasal 1 ayat 23. Di tempat lain Paulus membicarakan kematian dalam ungkapan seperti ini. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada tubuh Tuhan. Pada Tuhan, bukan tubuh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8b. Bersama-sama dengan Tuhan, menetap pada Tuhan,
Itulah ungkapan untuk keadaan roh orang Kristen yang meninggal dunia. Apakah Kristus berada di surga atau sebuah tempat penantian? Bukankah Alkitab berkali-kali menyatakan bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Bapa di surga? Kisah Rasul 7:55-56, Roma 8 ayat 34, Kolose 3 ayat 1, Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 8 ayat 1, Ibrani 10 ayat 12, 12 ayat 2, 1 Petrus 3 ayat 22, dan lain-lain sebagainya. Nah, mengenai penglihatan tentang alam roh, ada beberapa tokoh Alkitab yang menulis, tapi bagi saya tidak soal berapa lama Anda menatap langit, Anda tidak bakal melihat atau mendengar suatu pribadi roh. Namun, Anda bisa jadi yakin akan adanya roh-roh. Mereka sangat cerdas dan penuh kuasa, punya nama dan kepribadian masing-masing. Ada yang berbuat baik kepada kita, yang lainnya ingin kita celaka, semuanya menaruh minat kepada manusia yang masih hidup di bumi. Allah yang benar itu sendiri adalah roh, kata Yohanes 4 ayat 24. Ia memiliki nama unik yang membedakannya dengan banyak Allah palsu. Namanya Yehuwa, Mazmur 83 ayat 18. Saya ambil terjemahan langsung dari New King James. Pemazmur menulis, Yehuwa itu agung dan patut sekali dipuji. Dia membangkitkan rasa takut melebihi semua Allah lain. Sebab semua Allah berbagai bangsa adalah Allah yang tidak bernilai. Tetapi Yehuwa, ia menjadikan langit, kehormatan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan keindahan ada di tempat sucinya. Mazmur 96 ayat 4 sampai dengan 6. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Alkitab memberitahu kita, Yohanes pasal 1 ayat 18, rupa dan kesemarakannya berada di luar jangkauan pemahaman kita, seperti warna bagi orang yang terlahir buta. Tetapi sama seperti guru yang baik menjelaskan soal yang rumit kepada para siswa dengan istilah yang dapat mereka pahami, yaitu begitu pula Allah lewat firman-Nya. Alkitab menjabarkan beberapa hal yang tidak dapat kita lihat dengan menggunakan hal-hal yang dapat kita lihat melalui penglihatan terilham yang diberikan kepada orang-orang yang setia zaman dulu. Yehuwa membantu kita membayangkan surga dan memahami hubungan kita dengan mereka yang tinggal di sana. Dalam penglihatan yang diberikan kepada Nabi Yeskiel misalnya, kemuliaan Yehuwa atau Tuhan Allah dikaitkan dengan api, kecemerlangan, batu, safir, dan pelangi. Dalam penglihatan lainnya, Rasul Yohanes mengamati Yehuwa di taktanya dan menyatakan bahwa rupa Allah seperti batu yaspis dan batu berharga berwarna merah, dan menambahkan bahwa di sekeliling takhta itu ada pelangi yang tampaknya seperti zamrud. Gambaran tersebut menyingkapkan bahwa kehadiran Yehuwa itu luar biasa indah serta memukau, menyenangkan dan menenteramkan. Wahyu 4 ayat 2 dan ayat 3, Yeskiel pasal 1 ayat 26 sampai 28. Nabi Daniel juga mendapat penglihatan tentang Yehuwa atau Tuhan Allah ketika ia melihat ada 10.000 kali 10.000 malaikat yang berdiri di hadapan Yehuwa atau Tuhan Allah, yaitu di Daniel 7 ayat 10. Sungguh pemandangan yang dahsyat, kata Daniel. Satu malaikat saja sangat menakjubkan. Bayangkan ada berlaksa-laksa malaikat sempurna. Malaikat disebutkan hampir 400 kali dalam Alkitab, dan jabatan mereka antara lain serafim dan kerub dan lain-lain sebagainya. Dalam Alkitab, kata Yunani maupun Ibrani diterjemahkan malaikat dalam bahasa Indonesia berarti utusan. Jadi malaikat dapat saling berkomunikasi, dan di masa lampau mereka pernah berkomunikasi dengan manusia. Para malaikat bukanlah manusia yang pernah hidup di bumi. Yehuwa atau Tuhan Allah menciptakan para makhluk roh ini jauh sebelum
manusia diciptakan. Ayub 38 ayat 4 sampai dengan 7. Dalam penglihatan Daniel, sejumlah besar malaikat itu berkumpul untuk menyaksikan suatu peristiwa luar biasa. Daniel kemudian melihat seorang seperti putra manusia menghampiri takhta Tuhan Allah untuk diserai kekuasaan dan kehormatan dan kerajaan agar semua orang dari berbagai bangsa, kelompok bangsa dan bahasa melayani dia. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Putra manusia itu tokoh kunci di alam roh adalah Yesus Kristus yang telah dibangkitkan, yang dikarunia kekuasaan atas seluruh bumi. Pemerintahnya akan segera menggantikan semua pemerintah manusia dan mengakhiri penyakit, mengakhiri duka cita, mengakhiri penindasan, dan mengakhiri kemiskinan, dan bahkan mengakhiri kematian. Daniel 2 ayat 44. Saudara, mengakhiri ulasan ini saya katakan bahwa Yesus pasti sangat menyukacitakan banyak sekali malaikat setia yang menginginkan hal terbaik bagi umat manusia. Namun sayangnya tidak semua makhluk roh bersuka cita apabila manusia dekat kepada Tuhan Allah. Saya akan sambung di lain kali. Mari kita berdoa. Tuhan, junjungan kami dan nilai kami. Kami bersyukur hari ini karena Tuhan tetap menjaga kami, sehingga kami tidak masuk dalam pencobaan karena Tuhan menjauhkan yang jahat. Berbicara tentang roh Tuhan, banyak di antara kami belum tiba pada pemahaman yang sempurna. Dengan ini kami masih belajar untuk lebih sempurna. Tuhan, kami ingin Tuhan membimbing kami untuk menuju kesempurnaan. Tuhan, hamba mohon kuatkan hati kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.